kita nggak hanya bicara satu virus, tapi banyak. Teman-teman bisa tebak kira-kira sudah berapa ya virus HPV yang sudah ditemukan di dunia kita sekarang ini? Boleh wild guess berapa? Ada? Kira 70 itu yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, dari 40, nanti Dr. Anthony Handowo akan lebih masuk lebih kecil lagi, mana saja yang paling banyak menyebabkan kutil kelamin. Nah, rata-rata dari 170 itu, kalau kita lihat angkanya 170 ke 40, nanti makin kecil lagi ke penyebab kutil kelamin, kita bisa bayangkan bahwa oh ternyata kebanyakan sebenarnya tidak menyebabkan masalah. Dan itu memang betul. Jadi rata-rata kalau seseorang terinfeksi itu biasanya tidak ada masalah, dan bila kekebalan badannya baik bisa mengobati sendiri. Jadi hanya sebagian kecil sebenarnya yang infeksi HPV jenis-jenis tertentu yang nanti diterangkan Dr. Anthony yang itu tidak bisa sembuh sendiri. Jadi terus bertahan di badan dan akhirnya berkembang. Yang kita bahas hari ini tentunya tentang kutil kelamin, tapi selain itu juga antara lain yang mengkhawatirkan kanker. Nah, jenis HPV yang paling sering menyebabkan kutil kelamin itu yang tipe 6 dan tipe 11. Begitu juga di Indonesia pun sama, tipe 6 dan tipe 11. Ini saya berikan sedikit gambaran mengenai prevalensi HPV, namun ini angka-angka yang kanker ini mungkin kita tidak usah lihat, kita tidak bahas hari ini. Saya ingin menunjukkan ini, genital warts atau kutil kelamin. Di sini adalah kutil kelamin, kemudian kita lihat di sini persentase berapa persen kutil kelamin itu dihubungkan dengan HPV. Dan kita bisa lihat di sini angkanya 100%. Jadi berdasarkan penelitian yang saya sadur ini, 100% genital warts atau kutil kelamin attributable to HPV. Nah, ini berarti penting sekali nih kalau kita bisa mencegah HPV, mudah-mudahan berarti kutil kelamin tercegah juga. Kemudian kita ingin belajar jauh lagi bagaimana menularnya. Nah ini, siapapun selama sudah aktif secara seksual maka berisiko untuk tertular. Siapapun, meskipun kadang-kadang ada yang bilang kalau ketemu pasien, saya hanya berhubungan seks dengan satu orang, dok, kok saya bisa ketularan? Kira-kira teman-teman media tahu nggak jawabannya? Kenapa hanya berhubungan seks dengan hanya satu orang, tapi tetap bisa ketularan? Boleh? Tebak jawabannya? Karena partnernya mungkin tidak hanya berhubungan dengan satu orang, ya kan? Kitanya si pasiennya mungkin hanya berhubungan dengan satu orang, tapi kalau partnernya berhubungan dengan pasangan seks yang multiple, ya maka tetap akan risiko tertular. Nah kemudian satu lagi, orang yang terinfeksi itu tidak ada tanda atau gejala. Jadi suka bilang, saya itu partner saya bersih dok, bersih, nggak ada tanda-tanda gejala kutil kelamin. Kok saya bisa kena? Nah ini juga jawabannya, karena tidak semua orang yang terinfeksi HPV itu ada tanda dan gejala yang bisa kita lihat dengan mata biasa saja mudah. Nah mereka-mereka ini nih yang sebetulnya justru dengan mudah menyebarkan infeksi HPV karena tidak ada tanda dan gejala yang bisa dilihat langsung. Tentunya cara penularan yang paling besar adalah melalui hubungan seksual. Nah, hubungan seksualnya itu bisa mungkin vaginal, anal, oral, tentunya dengan orang yang sudah memang terinfeksi. Paling umum vaginal dan anal. Tapi bahkan data terakhir dari WHO, mereka menyatakan bahwa ternyata tidak harus hubungan seksual yang penetratif untuk menularkan HPV. Ternyata skin to skin contact saja bisa. Jadi genital to genital,
genital to oral misalnya, genital to anal, itu sudah bisa menularkan. Jadi tidak harus ada penetrasi. Nah, gejalanya biasanya tidak langsung timbul. Jadi itu yang menyebabkan sulit, karena setelah terinfeksi dari seseorang yang tidak bergejala itu, kadang-kadang gejala baru akan timbul tuh hitungan minggu atau bulan atau bahkan tahun sejak periode hubungan seksual tersebut. Jadi kalau kita ditanya pasien dan ingin bertanya ke pasien, ingin pinpoint kapan sebetulnya terinfeksi, itu sulit sekali, apalagi kalau pasangan seksualnya multiple, yang mana sulit sekali kita carinya.